Halo guys, piye kabare? Iki lagi lembur mesinmu. Kok molornya lumayan lama banget. Terus kapan jadinya, Mas? Itu pertanyaan-pertanyaan kalian. Ini lagi digarap. Tuh. Ini lagi digarap. Yang bikin lama itu gini ya. Nambah gitu. Nambah. Jadi misal datang ke sini bikin 2 silinder. Bang nambah lagi ini. Nah itu. Sedangkan ini sudah jadi. Terus habis gitu sekalian kirim barang, Mas, kalau udah jadi sekalian. Terus gimana? Uang udah masuk. Ya mau nggak mau ya garap lagi. Itu. Ini lagi sambil tahap bikin konten ya. Bikin konten yang belajar bareng Sudut Club ini yang 43 gitu. Cuman masih saya tata ambil nantinya biar enak ngesampein gitu. Jadi biar kalian pada paham. Belajar Sudut Club itu nggak perlu pakai ukuran ataupun nyudut. Ya perlu. Kalau saya pakai ukuran, akan tapi kalau saya bilangnya pakai ukuran segini nanti yang kepengen belajar sudut atau yang mau ngejiplak nanti bingung gitu. Tutorialnya kok di detailkan, Mas. Jadi gini ya, kenapa saya detailkan? Kalau semisal ilmu saya ambil sendiri, terus saya bikin sendiri, ilmu nggak barokah gitu ya. Maksud dari nggak barokah, cara kasarane, secara enak bilangnya ilmu kurang manfaat. Nah gitu. Jadi guru saya bilang yuk, ilmu aja nganti mandek loh ya. Ilmunya aja nganti mandek. Sekiranya mampu ditekoki wong dijawab. Nek sekiranya gak mampu ya mohon maaf. Nah, jadi yo bersangkutan cah. Bersangkutan ning kono kuwi aku biyen ki tekok ning si A, si B. Aku iki ora dijawab. Malah dikenekno. Kowe iki opo iso? Kowe iki goblok. Kamu itu bodoh. Ya sambil diam, sambil sakit hati. Cuman di situ dibilangin dulu sama ibu. Pakai bahasa Jawa bilangnya, mbuh piye-piyene kowe iki wong lanang le. Kowe iki kudu kuat. Kowe iki bakale imam keluarga. Mbuh piye-piye caramu ning dina kuwi berarti iki oleh saora-orane ra oleh, sing penting kowe wis usaha. Ngono. Nah, dadi teko perkataan-perkataan kuwi napa teko video iki tak detail-detailno. Yes ngono iku. Dadi sing kanggone kanca-kanca kabeh, mulai sing kepengin belajar ya mulai entah usia pira iku. Dadi ben weruh ngono. Dadi ben roh. Dadi iki kanggone seluruh Indonesia ya. Sir kepengin jiplak-jiplakan gak apa-apa. Karepku berbagi video iki sebetulnya wis ket biyen cah. Dari dulu saya kepengen berbagi video. Cuman gini, ada kendala ya. Saya pas waktu ngerintis usaha itu lebih fokus ke alat. Jadi yang namanya HP itu saya punya HP cuman ya terbatas gitu. Sampai dulu pernah
kalau HP-mu elek ya biarin adanya ini, mau gimana lagi gitu. Karena sebaik-baiknya sesuatu hal itu adalah hasil jerih payahmu sendiri gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu-ragu. Jadi di video ini sudah saya detailkan, kalian mau ngejiplak ya silakan. Ini tak sambil liatin ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kene iki lagi ngegarap yang sudut klep. Jadi iki sudut iki simpel cah. Jadi bakal lagi tak detailkan ya. Oh, mungkin sudut tok cah, mungkin sudut tok. Soalnya tertentu juga saya bikin video karena untuk sebelumnya saya juga perlu izin gitu ya. Ini buat tusuk sate ataupun buat ajub yang dilebarin ataupun dimekarin, digeser gitu ya. Nah, jadi ini ada caranya juga biar nantinya itu presisi pas. Nah, jadi buat event ataupun mau buat balap liar, nah ini aman gitu. Kan ada yang miring sedikit itu efek sampingnya kalau semisal rantai ketengnya kurang pas, kurang lurus, yang terjadi mudah los, terus habis itu kurang enak lah gitu. Intinya kurang dari enak gitu aja. Nah, ini proses sudut menyudut. Ini pakai lab 36 31. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu-ragu gitu. Di video saya itu saya bikin tahap gitu ya. Saya bikin tahap karena apa? Jadi biar teman-teman yang memulai usaha baru ataupun istilahnya yang mau berkecimpung lah, ataupun tidak bengkel akan tetapi kepengen tahu, siapa tahu juga terinspirasi dari video ini, mungkin memulai usaha gitu ya. Jadi di video ini saya detailkan ya, mungkin kalau kurang gimana ya tanyakan aja di kolom komentar, kalau mampu ya tak jawab gitu. Video ini saya bikin tahap, jadi yang nantinya video ini kedepannya juga ada mesin bikinan sendiri gitu ya. Jadi murni dari bengkel, mulai dari full gitu ya, mulai dari full kecuali laker. Kalau laker saya beli. Jadi ya mesinnya udah ada, desainnya juga udah, cuman saya bikin tahap di video ini. 3 silinder, terus yang mesin bikinan sendiri juga ada, tapi nanti gitu ya. Jadi saya detailkan juga yang nantinya akan saya posting di video. Cari ilmu waktu saya dulu itu sulit ya, sulit kesana kemari dikatain gitu ya. Terus dulu itu ada yang mau nerima, akan tapi bilangnya gini, wah saya nggak cari karyawan dulu, kalau saya cari karyawan nanti bayarnya bingung. Terus saya jawab gini, nggak apa-apa pak, yang penting saya bisa bantu-bantu. Masalah gaji saya nggak narjet ataupun saya nggak mentingin gitu ya. Jadi biarin, yang penting saya bisa ngebantu bapak, terus saya sambil belajar gitu. Dulu itu sering dihina ya, karena misal tanya, mas pak entah siapapun itu, ini gimana ya caranya, padahal itu sudah pakai bahasa sopan,
halus, tapi di situ dimaki saya, dimaki seakan-akan saya ini orang bodoh gitu. Tapi ibu saya bilang, jangan pernah menyerah Le, jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi dihadapi. Nah, itu pesan ibu saya. Jadi buat teman yang baru belajar ataupun yang mau belajar, jangan kalian ragu gitu. Dulu saya pernah dibilangin, arep kerja apa kowe? Maksud dari kata arep kerja apa kowe adalah sebuah kata kiasan, istilahnya mengolok-olok gitu. Apa iso kerja kowe? Gitu. Tetangga ya istilahnya ya begitulah. Akan tapi saya tidak putus semangat gitu. Jadi buat teman-teman, jangan kalian ragu, entah profesi kalian sebagai apa sekarang, tidak usah ragu. Saya dulu juga pernah ngerosok, jualan buah juga pernah, tapi tekad saya tetap di perbengkelan gitu. Dulu kepengennya di bengkel mobil, entah kenapa kok malah di bengkel custom gitu. Ini sambil cerita, maaf kalau ceritanya ngawur karena kan yang cerita sudah agak ngantuk gitu ya, ngantuk nih, ngempet, karena kita perlu menjawab pertanyaan dari klien, Bang udah jadi apa belum mesinnya, ini masih diproses gitu. Jadi buat teman yang lihat video ini, buat kalian semangat ya, yang terutama dari pelosok ataupun anak yang orang tidak punya gitu ya. Saya mohon maaf, bukannya saya menghina, akan tapi ini semangat buat kalian gitu. Jadi saya doakan buat kalian semua, apa impian kalian tercapai. Hidup di area yang bertekanan tinggi itu sangatlah berisiko ya. Antara kalian sukses ataupun tidak, ataupun kalian menjadi dalam masalahnya, itu juga wes tak nganu kok. Gak. Iki wis kuwi. Gak. Mare. Iya. Habis ditanyain. Ya, jadi buat teman, semangat buat kalian. Kalau sekolah jangan bolos. Kalau mungkin dari 1 ataupun 2 video ini mungkin teman saya yang nonton, di situ tolong mungkin lah komen buat teman-teman, contoh seperti gimana dulu saya waktu sekolah ataupun kehidupan saya gitu. Kalian komen di bawah gitu. Jadi yang tahu ya. Jadi waktu sekolah saya juga pernah bolosnya itu ke bengkel gitu, ke bengkel. Saya tuh jarang untuk bergaul dengan seumuran ataupun dengan yang bawah saya. Untuk kelebihan saya itu, saya sering bergaul dengan yang usia 40 bahkan 50 bahkan lebih ya. Karena kalau yang seusiaan itu jarang-jarang ya, ada teman gitu. Tapi yang berkelebihan itu memandang gitu, memandang. Ini lagi ngecek kepresisian. Jadi ini batang ini sambil saya jelasin. Batang ini sama persis punya batang klep ini ya, sama persis punya batang klep ini. Nah, di sini ya, ini kan ada lubang ya, ini nggak kelihatan.
Di sini lubang itu harus lurus dengan pelatuk ya, pelatuk ataupun rocker arm itu, rocker arm. Nah, ini disetel di biar sekali jadi. Ini soalnya mesin buat khusus gitu ya, buat khusus, jadi garapnya harus hati-hati. Nah, jadi itu aja. Bila ada salah kata saya mohon maaf banget, dikarenakan ini sudah malam dan membagi pikiran dengan pekerjaan, ceritanya agak ngawur. Yang intinya dari cerita tersebut untuk semangat kalian gitu ya. Mungkin kalian bilang ada yang lebih parah ataupun mendingan mas ya. Sebetulnya ceritanya banyak, akan tapi itu privasi dan itu adalah semangat untuk membakar semangat saya. Jadi saya cerita hanya untuk sebagian saja, untuk mensupport kalian semua gitu ya. Saya juga terinspirasi, ada temen ya, dimana temen saya itu lebih parah dari saya ataupun lebih parah dari kalian. Saya terinspirasi dari anak yang dimana anak tersebut adalah anak buangan gitu. Jadi saya punya teman di situ, saya anggap sebagai contoh ya. Itu dulu anak buangan dan tidak diakui orang tuanya, dijenguk satupun kali juga tidak pernah. Akan tapi dia punya semangat bekerja, berkreasi, hidup, dan istilahnya dunia akhirat gitu. Jadi buat kalian semangat ya gitu. Jadi anaknya itu dipungut dengan ikhlas, anak buangan gitu, memang bener-bener dibuang gitu. Jadi buat kalian semangat. Yang dibilang kaum rebahan ataupun beban orang tua, kalian bangun, kalian bikin kreasi, buktikan. Diam saja tapi buktikan dengan fakta, gitu aja. Buat dari kalian saya doakan semangat, semoga sukses. Entah kalian jalannya kemana, yang penting sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.